Lah, ketika jenengan iku sudah memfanakan diri, meniadakan selain Allah di dalam diri jenengan, maka illa ma rahima rabbi, tapi ada nafsu yang dirahmati. Mana? Satu kehendak yang mengajak yang ada di dalam hati jenengan untuk mengesahkan Allah. Itulah yang sering kami sebut sebagai nafsul mutmainnah. Makanya Nabi Yunus, mengapa dia itu dimasukkan ikan nun? Itu sebetulnya beliau itu melakukan kholwat atau topo Pak, atau uzlah. Sehingga mengapa beliau mengatakan subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dia ngakoni kalau masih dolim pada Allah. Allahnya sudah menjadi anta, sudah dekat di depannya. Beliau mboten pingin keluar dari perutnya ikan nun, mboten. Dia bertobat untuk menemukan kebenaran yang sejati. Apa? Yaitulah ahad. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jikalau jenengan faktulu anfusakum, sudah membunuh dan meniadakan keakuan diri, maka saat itulah, detik-detik itulah disebut bertemu terhadap Allah liqa, yang muncul di dalam hati sampean sudah tidak la ilaha illa anta, tetapi la ilaha illa ana. Pasti yang muncul di situ Pak, keakuan Allah yang berkibar di dalamnya. Tadi la ilaha illa anta kan ada dua, anta khalik, ana makhluk. Saya ulang, anta maksudnya di situ adalah khalik, ana makhluk. Ini kan masih ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah, ada dua. Allah sudah dekat karena anta, engkau, kamu. Lah, teruskan Pak ini. Inilah hakikat untuk nuju makrifat, yang dikatakan makrifat illa ana. Lah, yang muncul nanti ana, tapi bukan ana makhluk tadi, bukan. Ana makhluk fana, anta khalik juga fana, tinggal ana. Ana kang maujud. Siapa? Mananya? Ini Pak. Cetok nggih? Cetok. Gini yang dimaksud wa fi anfusikum afala tubsirun. Heta, apakah kau tidak mengetahui, tidak melihat siapa di dalam dirimu? Itulah sang ahad. Miturut materi ini, sing sapa wonge, barang siapa yang gelar tentang ajaran ilmu untuk menuju ahad, mesti dikatakan illa qalu sahirun wa majnunun. Wong iku dikatakan orang edan. Wis ah. Sebab apa? Pantes Pak jenengan gendeng nang Allah. Sing sampen gendengi, sing sampen mahabai, sing sampen tresnoi, tidak ada lain kecuali Allah. Oleh karena dorongan cahaya makrifat di dalam hati jenengan inilah yang menjadikan hatimu sudah jenuh terhadap selain Allah berkumpul, inginnya selalu bertemu Allah. Makalah Syekh Ibnu Athaillah 111. Mata au khasyaka, terkadang kita nanti dihadapkan satu waktu di mana jenengan min khalqika, jenuh dengan makhluk. Jenuh makhluk napa mawon, gembul ambek makhluk iku jenuh.
Iklam, ketahuilah, tatkala di dalam hatimu sudah ada sinyal terasa jenuh, gembul, campur dengan makhluk, iku awal Allah membuka hatimu ingin selalu bertemu bersama Allah. Gimpun. Makanya jangan heran, Mbak, para pelaku-pelaku khalwat, pelaku-pelaku suluk untuk menuju dan bertemu Allah sampak-sampak berani ninggalno garwane, anake, lain-laine, menyendiri ya senengi. Jangan heran, berarti beliau hatinya itu sudah masuk di wilayah jenuh campur dengan makhluk yang lain. Artinya karena di dalam hatinya ingin selalu bersama Allah. Pertanyaannya, apakah boleh tindakan yang seperti itu diambil sehingga secara fisik betul-betul ditinggalkan? Nyun sewu, kalau sistem Rasulullah di Wasilun tidak seperti itu, Pak. Jasad sih tetap gembul dengan makhluk. Waktu kerja tetap kerja, waktu perang tetap perang, waktu tausiah tetap tausiah, waktu sama istri sama anak tetap. Bahkan beliau wakilah Rasulullah itu garwani mboten setunggal tok. Nah, ditambah oleh Allah. Karena memang jatahe, Pak. Kalau jenengan kali kula mboten jatahe saking Allah ya ojo pola tambah ngelundas. Nggih. Koplo iku sama miring ini. Nek gak dijatah Allah jangan pola. Nek iku wis jatane walaupun jenengan gak pola teko dhewe. Terus ibu yo mesti ridho, Pak, ikhlas ridho. Niku nek wis jatane. Bon, kok blakrak tutuk kuno nyapo imang. Bon. Jadi tidak harus secara fisik itu ditinggalkan, enggak. Cuman di sini ruhaniyah harus ada batasan. Maksud jenuh gembul dengan makhluk itu ruhaniyah, hati bukan jasmania. Ketika saat jasmani gembul dengan jasmani sesama makhluk, terus mempengaruhi terhadap hati, ini loh kita jadikan alasan, engkau nek gembul, iku boleh nyetrum ning ati. Lah ngoten nggih. Akhirnya tinggalkan. Beliau Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah diceritakan nggih ngoten. Semua status beliau sebagai rektor Universitas Kairo dia tinggalkan. Fasilitas-fasilitas yang mewah beliau tinggalkan secara fisik, Pak. Anak istri beliau tinggalkan. Miskal dia jalan di tengah jalan sambil bawa goni. Tahu goni nggih? Yaitu di dalam goni adalah isinya mushaf yang terkenal kita melihat, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tadi di dalamnya. Bapak Ibu hadirin, apakah itu boleh ditiru? Kula sanjang, ojo pisan-pisan niru. Nek Gusti Allah memunculkan kehendak di situ, ya tuten, lho ngoten maksudnya. Bahasa niru-niru iku mboten eco. Engko masih kebulet nafsu. Nek muncul ya wis tutno. Saya ulangi sekali lagi, Rasulullah lewat jalur wasilun sing tidak campur itu ruhaniyahnya. Jasmaniyah beliau tetap campur. Ada waktu-waktu tertentu lah
beliau itu khalwat di Gua Hira, tinggalkan para zaujahnya, azwajahnya, beliau tinggalkan khalwat, uzlah di dalam Gua Hira. Begitu, ada waktu-waktu tersendiri. Pun Bapak Ibu hadirin, terserah, yang penting nanti di dalam hati jenengan diunculke Allah bagaimana. Secara fisik, kalau tidak diunculkan oleh Allah untuk tinggalkan, jangan sekali-kali tinggalkan. Karena sebab apa? Yun sewu, dalam makalah Ibnu Athaillah, janganlah kau pindah dari wilayah satu ke wilayah yang lain dikarenakan kau menganggap wilayah lain itu lebih enak. Jangan. Udahlah nikmatono wilayah kita ketika saat Allah meletakkan wilayah A, jangan pindah ke B. Sebab pindahmu nanti itu nyun sewu, manakala dorongan karena pertimbangan lebih enak, itu berarti berangkatnya kita berjalan di atas jalan nafsu. Makanya tetap kita harus membunuh keakuan kita sebagai makhluk, supaya semua apa perbuatan amal ibadah ini biar tidak berjalan di atas jalan nafsu, akan tapi berjalan di atas jalan Allah fisabilillah. Bagaimana tanda-tandanya kalau itu kita ibadah di atas jalan Allah? Mudah. Ning ati sampean kalau sudah muncul akunya Allah yang berkehendak, yang berperan, berarti iku jenengan berjalan di atas jalan Allah. Terserah ibadah murni atau tidak murni, terserah, sama saja. Makanya sholat kita itu dikatakan berjalan di atas nafsu, jalannya nafsu, manakala keakuan diri kita sebagai makhluk merasa yang melakukan, merasa kita yang bisa melakukan atau apapun, berarti kita condongnya berjalan di atas jalan nafsu. Tetapi kalau itu dikatakan sebagai berjalan di atas jalan Allah, hati Anda itu sudah lepas keakuan diri, otomatis akan muncul keakuannya Allah. Itulah Pak yang disebut sebagai bertemu atau disebut sebagai berjalan di atas jalan Allah. Wis sapa sing wani ngomong petunjuk ilmu hakikat nuju makrifat Allah seperti ini, illa qalu, jenengan mesti disebut wong edan. Wis enggak ada masalah. Wong Kanjeng Nabi disebut kudu, apalagi kita. Makanya jangan ada dalam hati jenengan ini ada rasa kebingungan, rasa takut. Lebih-lebih yang sampean hadapi adalah orang dekat jenengan, anak, istri, suami. Tetap sampaikan, urusan beliau mau atau tidak mau bukan urusan jenengan. Kan sudah dikatakan inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya itu dek nak dulurku, aku cuman memperingatkan saja. Urusan kau percaya atau tidak percaya urusan kamu sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan nih, oleh karena hati kita posisinya menyembah terhadap berhala atau Tuhan atau Allah yang bukan esa, maka saya peringatkan, tinggalkan itu. Sembahlah Allah kang esa. Carane sembahlah urip ning awakmu dewi dengan cara faktulu anfusakum, sebab dzalikum khairul lakum inda bariikum, itu lebih baik di mata Tuhanmu. Caranya ya napa? Jenengan apa yang timbul dan muncul segala hal apapun, satu, jenengan kudu memunculkan rasa, memunculkan iman bahwasanya hanya akunya Allah yang berperan. Pun titik.
Lakukanlah hal ini sebelum min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Tapi sekali lagi saya katakan, urusan jenengan tindakan imani atau lalu sampai tindakan, sampai jalankan, itu bukan urusanku. Manfaatnya itu tidak kembali padaku, tapi kembali pada panjenengan piyambak. Manfaatnya itu kembali kepada diri Anda masing-masing. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait materi pada malam hari ini. Siapa yang berani atau menyampaikan tentang dinu tauhid, ajaran tauhid la ilaha illa anta wa ana, atau dzikir sirul asrar dan fana'u dzikri, siap-siaplah kalau Anda dikatakan orang edan. Tapi klimaknya ayat ini adalah klimaknya mulai Nabi sopo, Rasul sopo, semuanya yang tidak beriman dihancurkan Allah. Tapi wa anjainahu ma'ahu, Allah menyelamatkan mereka yang beriman. Hanya itu. Tinggal kita menunggu waktu loh Pak. Nabi Musa itu ngeting menyertai kaumnya itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa? 950 itu beliau Nabi Musa dengan sabar ngetutno momong kaumnya, umatnya itu 950 tahun. Udah. Kanjeng Nabi umure pinten, Pak? Hanya sedikit toh. Wis, mulai zaman Kanjeng Nabi terus diteruskan tabi'ina sholihin sampai sekarang berapa tahun? Kemarin saya bertanya berapa abad? 14 abad. Satu abadnya 100 tahun. Berarti kalau 14 abad 1400 masih lama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad. Buktinya sampai detik ini dinul haq, dinul tauhid ditegakkan. Lewat siapa? Penerus-penerusnya yang diutus oleh Allah. Tabi'ina sholihin, yang bersumber dari nasab disebut duriyah, yang bersumber dari sohib yang dekat disebut sayyid. Semuanya dimasukkan satu kelompok tabi'ina sholihin, pengikut yang betul-betul mengikuti dengan sempurna ajaran beliau. Apa ajaran beliau? Ali Imran ayat 31. Jikalau kau, katakan Muhammad, jikalau kau, hei umatku, ingin betul-betul cintamu diterima oleh Allah, imanmu diterima oleh Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Ngikuti Rasulullah itu yang bagaimana yang sempurna. Kita manusia jasmani juga rohani. Nek jasmani mesti ancur, ora kekal. Rohani iki sing kekal, Pak. Jasmani kita diajari oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad, fattabi'uni, syariat. Mula jasmani yus kudu miturut hukum syariati agama Islam apa itu dipatuhi. Tapi lupa umat Islam, ajaran Rasulullah di sisi kanan apa? Ruhani. Mana? Dinul haq, hakikat menuju makrifat. Ini yang banyak umat Islam terlena karena alladzi yuwaswisu fi sudurinas, karena kena bisikan nafsu di dalam dadanya masing-masing. Ingat, nafsu membisik kita lewat apa? Wa yastahibbunal hayatad dunya,
menjadikan hati jenengan iki bercinta pada selain Allah. Kata Rasul, ikuti aku, sebab dengan ajaran hakikat dinut tauhid inilah akan sedikit demi sedikit melepaskan cintamu pada selain Allah. Akhirnya jawabannya ayatnya gini, apabila kau betul-betul mengikuti ajaranku dengan sempurna, yuhibbukumullah. Ini jawabannya. Allah akan menerima cintamu sebab kau telah melepas cintamu terhadap selain Allah. Terus bagaimana ya Rasul? Ya Allah, kesalahan saya selama ini menjadikan Allah yang tidak ahad dalam hati saya. Wa yaghfir lakum dunubakum wa yaghfir lahum dunubahum. Wis teng mriku diomongno macam-macam berbagai ayat. Wis ojo bingung, dosamu iku sepura. Baik dosa yang berkenaan dengan jasmani, lebih-lebih rohani, yaitu syirik. Padahal syirik itu termasuk dosa sing gak iso disepuro kecuali jenengan kali kula bertobat dengan sebenar-benarnya. Ya bunaya la tusrik billahi syai' inna syirka la zulmun adim. Anak putuku, janganlah kau menyekutukan Allah. Sebab inna syirka, sesungguhnya perbuatan syirik. Apa syirik? Mengadakan Tuhan selain Allah yang ahad tadi dalam hati. Ikula zulmun adim, akan menjadikan hatimu gelap. Udah gelap. Jadi Allah sampai kapanpun bagi kita tidak akan nyata. Yang nyata itu selain Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tolong sekali lagi saya hanya meneruskan apa yang pernah disampaikan Rasulullah terkait masalah dinut tauhid. Ajaran di sisi kanan ini. Urusan jenengan percaya dan tidak percaya itu bukan urusaku. Urusan jenengan mengatakan saya adalah majnun, tak terima. Karena Quran ini memang seperti itu. Saya tidak akan marah, tidak akan hati sakit walaupun jenengan mengatakan majnunun. Enggak apa-apa. Karena memang itulah pantasnya buat kami menjadi orang-orang yang di mata manusia itu harus ino. Ingat, laku maksiat menjadikan hati jenengan ino di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah, itu luwih apik katimbang laku taat ning atimu iku, tetapi hatimu merasa kau ini adalah izan, merasa lebih baik daripada orang wastikbaron dan takabur gumede terhadap Allah. Bentuk kita gumede takabur terhadap Allah apa? Merampas yen alim iku mau bajunya Allah kita rampas, akhirnya kita merasa orang alim.